Pada akhirnya, yang satu-satunya yang berhasil sampai di sorga menurut versi Mahabharata itu adalah Yudhistira. Artinya apa? Hanya jiwa yang setia membawa kejujurannya yang akan sampai. Nah, sekarang kita mau seperti apa pemimpin? Hidup ini kan banyak pilihan. Nah, sekali kita dikenang sebagai pemimpin yang korup, seketurunan-keturunan kita kena efek. Sekali kita dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, keturunan yang kita yang bahkan belum lahir pun, cucu kita belum lahir pun, dia akan mendapatkan efek. Kakekmu dulu seorang yang jujur. Sekarang kita hidup mau seperti apa, Mas Hendra? Silahkan ini. Ya, hidup itu semua pada akhirnya akan mati. Mau mati sebagai kesatria sejati, atau yang abal-abal. Swastiastu, Wayan Mustika. Swastiastu, Mas Hendra. Terima kasih, jumpa lagi kita bersama dengan Pak Wayan Mustika, teman-teman. Jadi Pak Wayan, kapan hari itu kan kita sempat ngobrol ya terkait dengan munculnya sosok seperti KDM gitu Pak Wayan ya, Kang Deddy Mulyadi. Terus kita ini kan sekarang heboh lagi Menteri Koboy ya Pak Wayan ya. Kita ini kan sebagai orang yang belajar spiritual gitu kan, ketika muncul sosok-sosok pemimpin yang berjiwa kesatria dan membawa harapan bagi banyak orang gitu kan, ikut ada rasa senang gitu ya, ikut waduh ini masih ada harapan, ternyata masih ada pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang punya integritas di tengah carut-marutnya kondisi bangsa, praktik korupsi di mana-mana gitu. Nah, Pak Wayan, ada beberapa gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh beliau dalam beberapa hari bekerja, yaitu Pak Purbaya. Salah satunya sekarang yang terbaru tuh sewa hacker untuk serang sistem Kortek, untuk menyelamatkan keuangan kita gitu kan. Bikin laporan kalau ada pungli-pungli di kantor pajak dan lain sebagainya, dengan lapor Pak Purbaya itu, WA langsung, terus kemudian membongkar, oh ternyata dari Freeport selama ini Indonesia hanya dapat 0,0 sekian persen gitu kan. Terus berani ngelawan pejabat lain juga, nggak mau bayar hutang bus gitu. Perkara Pertamina berani benturan dengan orang besar lainnya juga, terus membongkar dana yang ngendap di masing-masing kepala daerah dan mengusut selundupan di Batam dan berbagai macam gebrakan-gebrakan lainnya Pak Wayan. Nah, tentu ini Pak Purbaya ini menjadi salah satu striker mautnya Pak Prabowo gitu ya, dalam membenahi bangsa gitu. Cuman yang jadi masalah Pak Wayan, beliau-beliau ini figur kayak Pak Prabowo, kayak Pak Purbaya ini kan sebenarnya sedang bertaruh nyawa. Dan itu terbukti beliau sampai kemudian banyak ancaman sehingga rumahnya dikawal propos dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Pak Wayan nih, ketika seseorang sedang punya keberanian untuk kemudian melawan sistem yang korup, yang sebenarnya sistem korup ini kan sudah mengakar Pak Wayan. Nah, apakah itu sekedar keberanian moral atau tanda bahwa kesadaran orang itu sudah tidak dikendalikan lagi oleh rasa yang takut gitu? Bagaimana Pak Wayan menyikapi keberanian beliau, Pak Purbaya ini? Ini mungkin agak panjang penjelasannya, nggak apa-apa Mas ya? Yang pertama, kalau Mas Hendra masih ingat apa kata Bung Karno ketika negara kita sudah merdeka, musuhmu nanti bukan akan datang dari luar, tetapi dari dalam bangsamu sendiri. Itu yang harus diingat. Sehingga ketika sekarang ada orang-orang yang di dalam itu mungkin berjuang, kita lihat berjuang dan akan mendapatkan musuh dari dalam, itu mungkin sebuah confirm bahwa apa yang disampaikan Bung Karno itu ada benarnya. Kemudian yang kedua, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Menkyu, Pak Purbaya, sebelum kita kemudian mengatakan ini pas apa tidak, tentu kita membandingkan dulu dengan idealismenya seorang kepemimpinan. Idealisme kepemimpinan. Seorang pemimpin itu kan pertama harus memiliki kemampuan untuk menjadi guidance, menjadi pengarah, penuntun. Kemudian yang kedua, dia juga mampu menetapkan kebijaksanaan, pola, kemudian menetapkan arah, lalu harapan-harapan. Nanti kita lihat apakah ini sudah terjadi.
Apakah beliau influencer yang menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin yang lain? Itu. Kemudian apakah beliau mampu memberikan solusi-solusi yang berefek kepada banyak orang, gitu, kepada rakyat yang dipimpinnya. Kemudian apakah beliau juga bisa mendapatkan data-data untuk dianalisa. Kalau leader tidak memiliki data untuk dianalisa kan susah juga. Nah, kan kadang-kadang data itu kan tidak semua yang tertulis. Ada juga data-data yang tidak tertulis. Nah, mungkin kemudian bahwa beliau menggunakan hacker misalnya untuk mendapatkan data yang tidak terbuka. Jadi itu juga cara sebuah kepemimpinan, gitu. Nah, kemudian apakah beliau mampu memberikan solusi di kemudian waktu? Kita perlu lihat. Itu sifat-sifat kepemimpinan, dan tentu selain itu dia juga harus mampu beradaptasi. Apakah sebagai seorang pemimpin, ini juga kita jadikan Pak Purbaya sebagai contoh kepemimpinan ideal. Karena pemimpin ideal itu kan harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan, kemudian mampu memberikan solusi, berinovasi, dan sebagainya itu. Tetapi yang paling penting sebagai seorang pemimpin itu nanti kita cocokkan dalam sisi spiritual. Kalau bicara tentang spiritual dalam kepemimpinan, kita belajar pada apa yang diajarkan oleh Sri Rama kepada adiknya ketika menjadi raja. Seorang pemimpin itu harus mengikuti apa yang dikenal sebagai astabrata kepemimpinan. Di Nusantara juga ada itu, ketika kisah Ramayana itu. Betul. Yang pertama, nanti kita cocokkan dengan Pak Purbaya. Kalau tepat, mungkin bisa ditiru oleh yang lain. Seorang pemimpin harus mampu meniru sifat Dewa Indra. Dewa Indra itu dalam ajaran Indra Brata, mengendalikan diri sehingga bisa seperti Dewa Indra. Dewa Indra itu dewa hujan. Kita tahu hujan itu airnya bersumber dari bumi. Diangkat ke langit, lalu kembali ke bumi. Artinya apa? Seorang pemimpin itu berasal dari rakyat, maka kelak dia harus kembali lagi untuk kepentingan rakyat. Harus berani ke bawah lagi. Itu Indra Brata. Yang kedua, Yama Brata. Yama Brata itu artinya seorang pemimpin harus berani tegas. Kalau ada kejahatan, ada hal yang tidak baik, ada punish and reward harus diberikan secara tegas. Tidak peduli siapapun. Ini relate dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi. Musuhmu adalah nanti akan datang dari bangsamu sendiri. Nah, kalau kita ragu, seperti Arjuna ragu karena apa? Musuhnya ternyata kakeknya, gurunya sendiri. Nah, ini berbahaya. Sudah diajarkan. Sekalipun itu gurumu, sekalipun itu temanmu, saudaramu, kalau dia ada di pihak Korawa, hadapi. Itulah sifat kesatria. Ini diajarkan kepada Arjuna oleh Sri Krishna. Nah, itulah sifat-sifat Yama yang tegas. Nggak peduli siapapun itu. Nggak peduli meskipun satu kabinet ya. Iya. Kan kesalahan bisa pada siapa saja. Iya, betul. Ya. Kemudian berikutnya, Surya Brata. Surya itu matahari. Matahari itu memberi pencerahan pada kegelapan. Maka seorang pemimpin harus memberikan pencerahan, edukasi kepada siapapun. Ya, kalau sekarang di pemimpin Indonesia, bukan saja kepada rakyat dia memberikan pencerahan, kepada seluruh pimpinan-pimpinan lain juga memberikan pencerahan. Dan saya baca-baca kemarin bahwa dengan apa yang dilakukan gebrakan oleh Pak Purbaya, itu tiba-tiba semua penonton, pembaca itu tiba-tiba menjadi mahasiswa ekonomi, ikut belajar teredukasi secara nggak sengaja ya Pak. Iya, secara tak sengaja ikut teredukasi. Itu yang saya tangkap berita-berita di medsos. Kemudian selain Surya Brata, seorang pemimpin juga tetap harus bisa meniru Chandra Brata. Chandra itu dewa Chandra, dewa bulan atau dewi bulan. Dia juga harus memiliki sifat lemah lembut menyejukkan. Iya. Ya, sehingga dalam kegelapan kita merasa dirangkul, bukan hanya dihukum seperti tadi, ada dirangkul. Nah, kemudian yang kelima disebut juga Bayu Brata. Jadi dewa Bayu. Seorang pemimpin harus berani turun. Nah, kita lihat kan, dari puncak gunung, angin turun ke lembah-lembah. Jadi seorang pemimpin harus berani turun ke bawah untuk menyerap apa sih keinginan-keinginan masyarakat. Sekaligus memberi kesejukan, memberi harapan, angin segar kepada masyarakat bahwa ke depan semua akan baik-baik saja. Angin segar, harapan.
Berikutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan seperti Baruna. Baruna itu artinya apa? Samudra. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas. Bukan saja pandangan tentang apa yang dikuasainya di bidangnya. Tapi juga misalnya di Menq kan harus tahu juga geopolitik. Segala kemungkinan-kemungkinan yang akan berefek buruk kepada perekonomian negara, keuangan negara. Harus dipahami juga. Selain itu, seorang pemimpin yang berwawasan samudra itu apa? Semua masalah bisa dia tangani. Apalagi keuangan dalam sebuah negara kan sangat utama, Mas. Semua butuh uang. Jadi harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai solusi. Dan tentu saja dengan cara ini dia juga bisa melebur semua penyakit masyarakat. Seperti samudra yang melebur kekotoran-kekotoran yang masuk ke dalam dirinya. Itu Baruna Brata. Yang berikutnya, Agni Brata. Agni Brata itu artinya dewa api. Seorang pemimpin harus berani membakar hal-hal yang kotor. Sampah-sampah dibakar. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Nah, yang paling penting di Astabrata atau 8 ciri kepemimpinan yang baik secara spiritual itu adalah Kuera. Kuera itu dewa bumi. Nah, sebagai dewa bumi yang harus ditiru apa? Selalu ada keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian mampu menghemat dana, seperti halnya begitu musim hujan, sebagian dana akan disimpan di danau supaya dialirkan pelan-pelan. Nanti kalau dibanjirkan, hancur juga nih. Ya kalau keuangan tidak dihemat, dia habisin semua diedarkan juga bisa inflasi kan. Tetapi seorang menteri keuangan pasti tahulah kapan beberapa yang bisa dihemat, berapa yang harus disalurkan. Soalnya kalau semua dibendung, kering nanti. Pertanian kering gitu. Jadi keuangan kalau dibendung kan juga tidak baik juga. Nah, selain mensejahterakan masyarakat, menghemat dana, juga tentu mampu memberi apa ya? Memberi harapan kepada masyarakat untuk tumbuh. Dan yang terpenting dari bumi adalah dia teguh pada pendiriannya, teguh hati, dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu yang kemarin saya baca, kalau tidak salah beliau mengatakan begini, saya baca. Saya sudah tua, sekalipun saya akan mati. Jadi itu ada keteguhan hati. Itu kan 11-12 sama Pak Presiden. Iya. Iya, kan sudah nggak kurang apa-apa gitu. Saya siap mati demi rakyat gitu kan. Iya. Nah, tapi gini Pak Wayan, kan sebentar lagi kan Pak Wayan juga diundang di BI ya, untuk bicara di BI ya. Waduh. Jadi butuh siraman rohani ya. Tapi gini Pak Wayan, soal menjadi jujur di sebuah institusi pemerintahan, jadi menteri gitu ya, itu kan banyak orang mengatakan ini sebagai hal yang sangat berbahaya karena pasti akan banyak sekali tekanan-tekanan dari oligar gitu ya, dari orang yang sebenarnya paling berkuasa, tidak harus presiden saya pikir, melawan mafia dan lain sebagainya gitu. Itu kan nggak gampang gitu. Artinya tekanan-tekanan itu kan, bahkan ancaman itu kan, ya kalau mungkin bagi beliau secara pribadi mungkin udah tatak ya, udah kuat gitu ya. Tapi kan mereka punya keluarga, punya anak. Nah, bagaimana Pak Wayan secara spiritual supaya orang bener-bener jadi kesatria itu nggak tanggung-tanggung gitu. Pak Purbaya tuh biar nggak gampang ditakut-takutin gitu. Gimana menurut Pak Wayan secara spiritual? Mas Hendra mungkin pernah dengar puisinya Khairil Anwar. Sekali berarti sudah itu mati. Nah sekarang kita hidup ini mau berarti seperti siapa? Mau berarti sebagai Sakuni, sebagai Duryudana. Duryudana itu artinya orang yang jauh dari sifat-sifat kesatria. Dursasana, orang yang jauh dari aturan-aturan yang benar. Dursila, jauh dari etika. Atau mau seperti satu-satunya orang yang paling dikenal jujur. Satu-satunya. Yang paling dikenal jujur dalam tokoh Pandawa Kaurawa hanya Yudhistira. Nah, mau dikenal sebagai Yudhistira apa yang lain? Sekarang ketika kita mau jadi pemimpin, mau menjadi pemimpin yang berarti atau tidak berarti? Kalau mau menjadi yang berarti, mau yang berarti apa? Berarti jujur, berarti yang bermakna yang lain.
Nah, kalau memang ingin berarti, memiliki arti dalam hidup ini sebagai seorang pemimpin yang jujur, maka harus siap seperti Yudhistira. Siap seperti Yudhistira, dia nggak takut. Ya, dia tidak takut kehilangan siapapun. Karena pada akhirnya, yang satu-satunya yang berhasil sampai di sorga, menurut versi Mahabharata, itu adalah Yudhistira. Artinya apa? Hanya jiwa yang setia membawa kejujurannya yang akan sampai. Nah, sekarang kita mau seperti apa pemimpin? Hidup ini kan banyak pilihan. Nah, sekali kita dikenang sebagai pemimpin yang korup, seketurunan-keturunan kita kena efek. Sekali kita dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, keturunan yang kita yang bahkan belum lahir pun, cucu kita belum lahir pun, dia akan mendapatkan efek. Kakekmu dulu seorang yang jujur. Sekarang kita hidup mau seperti apa, Mas Hendra? Silahkan ini. Hidup itu semua pada akhirnya akan mati. Mau mati sebagai kesatria sejati atau yang abal-abal. Nah, pilihannya seperti itu, Mas Hendra. Apapun tugas kita. Gitu. Beliau sendiri kan juga mengakui, Pak, bahwa akhir-akhir ini akan banyak sekali orang yang bakal menggali-gali. Ya. Kira-kira dosa-dosa apa di masa lampau yang bisa dinaikkan untuk kemudian menghentikan langkah Pak Purbaya ini gitu. Tapi beliau kan simpel banget gitu. Nggak ada takut. Kalau emang kita nggak korup, nggak ada track record korup gitu kan ya. Ini kan, aduh, ini orang kayaknya memang bener-bener apa ya? Rakyat Indonesia itu khususnya yang di netizen itu, Pak, itu kayak menaruh harap yang luar biasa gitu. Waduh, kayak seneng banget gitu. Muncul pemimpin kayak gini yang berani belak-belakan gitu ya, Pak ya. Ya, karena seperti kita menggali emas sebagai sesuatu yang berharga, akan banyak lumpur juga keluar tergali di situ. Gitu. Ya, karena mungkin selama ini kalau Mas Hendra pernah lihat kan, ketika kita melihat sebuah lahan kosong, tapi ternyata lahan kosong itu awalnya penuh dengan sampah yang ditutupi. Gitu. Ketika kita gali untuk membangun dasar yang baru kan kadang-kadang sampah-sampah lama kelihatan lagi. Bahasa orang Bali itu apa? Kalau kita menggali tanah, apa sih yang tidak mungkin muncul gitu. Tetapi sebuah negara ketika mau dibangun ke atas, dibangun lebih tinggi, mau tidak mau kita harus menggali hal-hal yang perlu kita perbaikin lagi. Jangankan negara, Mas Hendra, diri kita sendiri sebagai sebuah badan, itu di bawah sadar kita kan banyak sekali terkubur hal-hal yang perlu kita perbaikin. Kalau kita ingin hidup tenang, bukan berarti hanya mengandalkan apa yang ada sekarang. Cari apa yang ada sekarang, cari uang sekarang, cari hidup bahagia sekarang, seketika bahagia. Belum tentu, Mas Hendra. Jangan-jangan di batin bawah sadar kita tersimpan trauma, tersimpan kecemasan, tersimpan luka-luka, itu kalau nggak disembuhkan juga berbahaya. Nah, negara ini mungkin kita bisa ke depan, tapi jangan sampai luka-luka lama, penyakit-penyakit lama itu malah dibiarin, nggak diberesin. Nah, inilah perlu penggalian-penggalian untuk mencari hal-hal apa yang di masa lalu perlu kita benahi. Kira-kira seperti itu, Mas.